Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan D4 tahun 2025, semoga Allah muliakan. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibad Sutirman STD, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis pada Satuan Pendidikan Madrasah Sanawiyah Sabilul Huda yang berdomisili di Kampung Sindang Sari, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan D4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 25540112974. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 MTS Sabilul Huda dengan materi hukum bacaan Matobi. Melalui kegiatan ini, saya berupaya menampilkan praktik pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman peserta didik, pengamalan nilai-nilai Islam, serta pembentukan karakter peserta didik yang berakhlakul karimah, serta cinta terhadap Al-Quran. Untuk kelengkapan administrasi, berikut saya lampirkan kartu peserta ujian saya. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi MTS Sabilul Huda kelas 7A? Pada hari ini, apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, keberkahan dalam mencari ilmu, sehat lahir batin, dan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita melanjutkan kepada kegiatan pembelajaran, marilah kita awali dengan duduk yang rapi, duduknya yang rapi. Nah, pusatkan hati dan pikiran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kelancaran. Apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kita sendiri khususnya, dan umumnya bermanfaat bagi orang lain. Doa dipimpin oleh Abi, silakan Bil. Berdoa dimulai. Bapak cek kehadiran, siapa yang tidak hadir untuk hari ini. Untuk yang disebut namanya bilang hadir ya. Alif M. Ihsan, Angga Anggun Wiguna, Pauji Lesmana, Siti Marsha, Siti Najila Paujiah, Siti Fatimah. Alhamdulillah, kelas 7A untuk hari ini banyak yang hadir dan semoga yang sakit cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di minggu kemarin Bapak pernah membahas hukum bacaan mad. Apa ada yang tahu ada berapa huruf mad? Ada apa itu? Ada berapa huruf mad? 3, 1, 1. Nah, itu huruf mad. Terus Bapak mau tanya, apa kalian membaca Al-Quran tadi pagi sebelum berangkat sekolah? Surat apa? Surat apa? Al-Baqarah. Baca surat apa aja? Al-Baqarah ayat berapa? 28. Angga baca Quran? Baca. Alhamdulillah. Surat apa Angga? Yasin. Biasakan membaca Al-Quran. Karena apa? Selain membaca Al-Quran itu ibadah,
membaca Al-Quran menjadi hati kita semakin tenang dan lebih dekat kepada Allah. Jadi harus dibiasakan membaca Al-Quran. Kenapa kalian harus membiasakan membaca Al-Quran? Dan ketika membaca Al-Quran harus memakai ilmu tajwid? Barang keterangannya apa? Nah, ketika kita membaca Al-Quran tidak memakai dengan ilmu tajwid, maka hukumnya apa? Berdosa. Nah, makanya kita harus benar-benar belajar ilmu tajwid agar bisa menerapkan hukum bacaan dengan tartil di dalam membaca Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran, ada tepuk huruf mad. Coba tepuk huruf mad. Dua kali tepuk huruf mad. Tepuk alif, tepuk alif, tepuk waw, tepuk iya, alif, 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 waw, iya. Bagus, luar biasa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi setelah kita mengikuti pelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan sikap cinta kepada Al-Quran melalui adab membaca dengan kesungguhan, tanggung jawab dalam pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, kalian bisa memahami dan menjelaskan pengertian mad tabi'i, huruf-huruf mad tabi'i, dan syarat-syarat hukum bacaan mad tabi'i. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi dan mempraktikkan bacaan mad tabi'i pada ayat Al-Quran dengan tartil, dengan baik, supaya menjadi ibadah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hukum bacaan mad. Apa sih hukum bacaan mad? Apa ada yang tahu apa itu mad? Apa ada yang tahu apa itu mad? Mad itu apa? Alif? Panjang. Abis? Panjang. Nah, hukum bacaan mad adalah aturan di dalam ilmu tajwid untuk memanjangkan bacaan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Nah, itu pengertian mad. Menurut Muhammad Al-Mahmud An-Najjar, Abu Raimah menjelaskan, beliau merupakan seorang pengarang kitab Hidayatul Mustafid. Beliau menjelaskan pengertian mad, amalul ghatan bahwa al-matu wakila ziyadah, yaitu tambahan. Jadi mad itu tadi panjang benar, tambahan juga benar. Itu secara bahasa. Secara istilah, memanjangkan suara pada huruf-huruf dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran yang disebut dengan huruf mad. Tadi huruf apa saja? Alif, waw, iya. Tepuk alif, tepuk alif, tepuk waw, tepuk iya. Ya, masih fokus. Secara umum, mad itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada mad tabi'i, yang kedua ada mad far'i. Secara umum mad itu terbagi menjadi satu, dua, satu mad tabi'i. Nah, selanjutnya pengertian mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Salah satu hukum bacaan di dalam ilmu tajwid yang paling mendasar dan sering ditemui di dalam Al-Quran adalah secara bahasa, tabi'i itu alami, asal, mutlak, absolut, tidak dapat diganggu gugat. Seperti contoh,
karakter seseorang itu tidak dapat diubah, cuma bisa diantisipasi. Abil mempunyai karakter pelit, contohnya itu tidak dapat diubah, cuma bisa diantisipasi. Tahu huruf matobi itu ada satu, barang. Iya, yang pertama huruf alif menjadi huruf mad apabila didahului oleh huruf yang berharkat patah. Satu kali lagi. Yang pertama huruf mad tobi itu ada huruf alif. Yang memenuhi syarat mad tobi menjadi huruf mad apabila ada huruf alif didahului oleh harkat yang berharkat apa? Patah. Yang kedua, huruf waw menjadi huruf mad tobi apabila didahului oleh huruf yang berharkat doma. Yang ketiga, huruf iya menjadi huruf mad apabila didahului oleh huruf yang berharkat kasroh. Bagus. Contoh bacaan matobi di dalam Al-Quran banyak sekali contoh bacaan matobi. Yang contoh bacaan matobi di depan adalah pada kola, yakulu, kira, kola alif, yakulu, wawu, kira ada huruf iya. Itu yang menjadi salah satu contoh bacaan matobi. Nah, panjang bacaan mad tobi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus berapa harkat? Apabila panjang bacaan mad tobi melebihi dari 2 harkat, apalagi 4 harkat sampai 6 harkat, itu tidak dinamakan mad tobi, melainkan mad lain, menjadi mad wajib mutasil, mad jaizun fasil, mad arid lisukun, dan lain sebagainya. Itu mari kita simak video di depan. Apa yang saya sebenarnya ya bagus, bacaannya bagus, suaranya masih dengar, pasti dalam bacaan Al-Qur'annya mau hurufnya sungguh luar biasa. Ada lain nama biasa, luar biasa menjadi Indonesia, bahkan lebih dari Indonesia. Apabila kalian sering belajar dan membaca, berlatih membaca Al-Qur'an. Sudah kita menyimak video barusan. Sekarang ayo kita bacakan, buka Qurannya, kita baca bareng-bareng Quran surat Al-Humajah dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Kita mulai. Ya
مؤصدة في عمد ممددة صدق الله. Bapak mau mendengarkan, coba Abil baca deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Bapak mau bagus, luar biasa bacaan dari Abil dan Siti Ayah. Coba mulai dari Rio 1 ayat, Reza 1 ayat, dilanjutkan kepada Abil 1 ayat. Mulai dari bismillah Rio, yang keras. Lanjut Reza. Nah, di dalam LKPD ini, coba lihat LKPD-nya. Coba lihat LKPD-nya. Kalian kasih tanda yang menjadi contoh bacaan mad tabi'i. Ya, kasih tanda, kemudian pindahkan ke sini. Ada lafaz kalimat. Lafaznya apa? Contohnya wailun. Jika wailun mad tabi'i, maka masukkan ke dalam lafaz dan kalimat. Huruf mad tabi'inya apa? Ya, contohnya. Jika wailun benar mad tabi'i. Wailun mad tabi'i bukan? Bukan. Paham kan? Nah, ada waktu 5 menit untuk mengerjakan. 2 orang. Udah? Nah, cari contoh bacaan mad tabi'i di lafaz ini apa? Pindahkan ke sini, salah di contoh. Nah, ini. Pindahkan ke sini, hurufnya apa? Iya, gitu. Minimal 5 kalian mengisi huruf bacaan mad tabi'i. Nah, gitu. Minimal 5 contoh. Hurufnya apa? Contoh iya setelah baris apa? Iya setelah baris apa? Bapak mau mendengarkan Reza. Coba apa saja yang Reza temukan? Yang pertama adalah pada apa? Aladi. Apa huruf mad tabi'inya? Iya setelah baris apa? Bagus. Yang kedua, apa huruf mad tabi'inya? Alif. Yang ketiga, kala. Apa huruf mad tabi'inya? Yang keempat, apa huruf mad tabi'inya? Yang terakhir, apa huruf mad tabi'inya? Alif. Yang Reza kurang tepat di sini banyak alif. Sedangkan wawu dan iya tidak ada. Iya cuma 1 wawunya, kan padahal ada di sini. Ya, boleh dilengkapi. Ini pun sudah baik. Ya, Alia, baca Alia. 1. Apa huruf mad tabi'inya? Iya. Yang kedua, apa huruf mad tabi'inya? Iya. 3. Apa huruf mad tabi'inya? Yang keempat, apa mad tabi'inya? Yang terakhir, apa huruf mad tabi'inya? Alif. Coba kalian lihat ke depan ya. Tulis di belakang LKPD. Tulis di belakang LKPD kalian. Coba lihat ke depan. Kemudian tulis jawaban Anda di belakang LKPD. Jika benar bacaan tersebut mad tabi'i, acungkan tangan kanan. Ya. Jika bacaan tersebut bukan mad tabi'i, kalian jangan acungkan tangan. Paham? Paham. Kita mulai soal yang pertama. Jama
Apa lafaz jamaah termasuk mad tobi? Acungkan tangan jika bacaan tersebut mad tobi. Tulis jawaban kalian di belakang LKPD. Apakah jamaah termasuk ke dalam mad tobi? Tulis jawaban kalian di belakang soal nomor 1, yes atau no, ya atau bukan. Soal untuk nomor 1. Sudah untuk soal nomor 1? Sudah. Soal nomor 2. Lafaz al-muqaddatu. Apa lafaz tersebut termasuk mad tobi? Acungkan tangan jika mad tobi. Tulis jawaban kalian di belakang LKPD. Jangan diubah. Jangan diubah. Ya. Sudah nomor 2? Jawabannya iya. Jangan diubah jawabannya. Al-muqaddah apa mad tobi'nya? Wow. Soal nomor 3 dan 4. Alati mad tobi'nya atau bukan? Acungkan tangan jika mad tobi'. Tulis jawabannya di belakang LKPD. Tulis jawabannya di belakang LKPD. Nah, jawabannya ya. Alati mad tobi'. Apa mad tobi'nya? Ya. Alaihim. Apakah mad tobi'nya atau bukan? Acungkan tangan jika mad tobi'. Tulis jawabannya di belakang LKPD. Jawabannya bukan. Alaihim termasuk hukum bacaan mad lin. Soal terakhir, wama adaraka. Apakah bacaan tersebut mad tobi atau bukan? Acungkan tangan jika mad tobi. Wama adaraka. Tulis jawabannya di belakang LKPD. Jawabannya bukan. Wama adroka termasuk bacaan mad jaid munfasil. Coba berapa nilai kalian masing-masing? Satu soal dikasih poin 20. Nurul dah? Berapa nilainya Nurul? Nurul? Berapa nilainya? Yang tadi? Najila udah? Betul semua? Alhamdulillah. Apa? Betul semua jarak? Betul semua manusia? Betul. Bagus. Berarti kalian sudah memahami setidaknya hukum bacaan mad tobi'i diterapkan dalam Quran surat Al-Humajah. Setelah kita melanjutkan kepada kesimpulan, Bapak ada pertanyaan untuk kalian semua. Nanti tulis hasil refleksi pelajaran hari ini. Apa kesulitanmu membaca mad tobi'i? Kemudian apa komitmenmu untuk memperbaiki bacaan tersebut? Ini sesuai refleksi kesadaran kalian masing-masing, bukan kesadaran orang lain. Salah satu contoh, kesulitan saya membaca mad tobi'i itu sulit membedakan antara yang tulus dan yang modus gitu. Bukan. Cara membedakannya berapa harkat, antara 2 harkat sampai 6 harkat. Tulis di sini. Ya. Agni, apa kesulitanmu? Tulis di sini. Dan komitmen Agni untuk memperbaikinya, saya akan terus belajar contohnya dan apa gitu. Tulis sesuai apa yang ada di pikiran masing-masing. Kasih nama. Nanti di barangkan dengan LKPD ya. Tulis di sini Abil, kesulitan Abil apa membaca mad tobi'i dan bagaimana solusinya. Mari kita presentasikan bareng-bareng terkait refleksi hari ini.
Coba bacakan Agni. Apa kesulitan Agni membaca Matobi? Baca. Susah membedakan harkat 2 dan 3. Harus pilih salah satunya. Karena bacaan Matobi itu harus berapa harkat? 2 harkat. 2 ketukan. Ma seperti gini. Ma. Najwa baca. Yang keras. Ya, silakan. Susah membedakan 2 harkat dan 3 harkat. Ya, hampir sama dengan Agni. Komitmen Najira untuk terus belajar dan jangan pernah putus asa. Bagus. Baca. Oh, silahkan. Saya selalu salah. Kenapa Anda selalu salah? Belum bisa membedakan. Komitmen Ilham apa? Belajarlah buku itu tinggal pandu yang nanti Luar biasa. hari ini hampir kan tadi belajar bacaan Matobi itu berapa harkat? Berapa? Sebelum kita mengambil kita ambil kesimpulan dari materi hari ini. Materi yang Bapak sampaikan, materi yang kita pelajari hari ini adalah bahwa pada Tobi itu hurufnya ada ketika ada huruf alif, waw, dan ya. Ketika alif bertemu dengan huruf yang berada pada mau bertemu dengan harkat, tidak bertemu dengan harkat, dan caranya tahu berapa harkat. Jika ada huruf lain alif, waw, dan tidak bertemu dengan huruf lain yang disyaratkan, maka akan menjadi bacaan lain, bacaan munajir atau bacaan majahid. Apa manfaatnya membaca suatu ini? Belajar Matobi bukan hanya dan teori saja, tapi kita bisa menerapkan. Ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa menerapkan bacaan Matobi itu harkat. Ketika kita mengetahui alif, waw, dan dia tidak mengatakan, maka kita harus membaca 2 harkat. Al-Quran tidak boleh di. Oleh karena itu, pembelajaran Matobi ini relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, karena dapat kita terapkan setiap kali kita membaca Al-Quran, baik di rumah, di madrasah maupun di masjid. Semoga ilmu yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebagai penguatan hari ini di minggu depan, kalian kerjakan LKPD, cari contoh bacaan Matobi ini 10. Alif 3, waw 3, 4. Tulis di buku masing-masing, di depan dikumpulkan. Contoh bacaan Matobi. Kalau bisa nyatakan antara alia dan alif yang sama. Apa yang tidak mau? Alif 3, waw 3, 4. Jadi 10 dikumpulkan di minggu depan. Baik, contoh bacaan Matobi. Yang mengerjakan. Ya, Bapak di pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.